Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, adapun syarat sah solat yang kedua adalah tahu masuknya waktu solat. Orang yang ingin melaksanakan solat harus tahu masuknya waktu solat itu dengan yakin ataupun dengan zon. Apa itu yang dimaksud dengan yakin? Kita percaya bahwa masuknya waktu solat itu sudah muncul keyakinan kita 100%. Adapun dengan zon kita adalah mengetahui masuknya waktu itu, keyakinan kita itu adalah 75%. Maka oleh sebab itu para ulama menyusun urutan-urutan untuk mengetahui masuknya waktu sholat. Pertama, mengetahui dengan yakin. Bagaimana mengetahui dengan yakin itu? Ditandai yaitu masuknya matahari ke ufuk barat. Kita melihatnya, dan juga ditandai masuknya matahari itu muncul datang waktu hari gelap. Dengan munculnya datang hari gelap itu kita meyakini bahwa waktu maghrib sudah datang. Atau urutan yang kedua yaitu ada orang yang menyampaikan kepada kita, orang yang mengetahui tentang bagaimana cara melihat waktu. Maka orang yang mengetahui tentang cara melihat waktu itu menyampaikan kepada kita bahwa waktu sudah masuk. Maka boleh kita mengikut orang yang menyampaikan, tapi kita tahu bahwa orang yang menyampaikan itu mengerti tata cara untuk mengetahui masuknya waktu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, adapun urutan yang ketiga yaitu ada orang yang menetapkan masuknya waktu. Bagaimana cara menetapkan masuknya waktu itu? Yaitu dengan kita mendengar ada azan yang dikumandangkan datangnya dari masjid. Maka azan yang dikumandangkan datangnya dari masjid, walaupun pada saat itu waktunya adalah mendung, tidak kelihatan matahari, tapi kita dengar azan itu menunjukkan menurut pemahaman kita bahwa azan yang dikumandangkan itu masuknya waktu zuhur. Maka bolehlah kita mengambil yaitu pengenalan masuknya waktu sholat, yaitu dengan dikumandangkan azan tadi. Atau memungkinkan kita beristihad dengan penglihatan. Bagi orang yang dapat melihat, bagaimana orang yang beristihad dengan penglihatan itu bisa melihat, yaitu dia ada punya jam, dilihatnya jam, lantas jam yang dilihat itu sudah menunjukkan bahwa masuk waktu sholat, maka bolehlah dia melaksanakan waktu sholat. Atau poin yang kelima, bagi orang yang buta, maka dia punya istihad mempergunakan yaitu telinganya untuk mendengar bahwa ada orang yang menyampaikan bahwa kepadanya yaitu bahwa sudah masuk waktu sholat. Ataupun poin yang keenam, taklid. Apa itu taklid? Mengikut orang yang sudah melaksanakan sholat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, apabila urutan yang 6 macam ini kita lakukan, kita melaksanakan sholat, maka sahlah sholat kita. Apabila kita tidak melakukan dengan urutan yang 6 macam ini, maka tidak sah sholat kita. Umpamanya seperti orang yang melaksanakan sholat, yang dia pergi ke sawah, kemudian setelah pergi dia ke sawah, lantas pulang dia sawah, tapi menurut biasanya, tapi dia anggap aja menurut biasanya. Kalau dia sudah capek pulang sampai ke rumah itu nunjukkan dah masuk waktu sholat. Maka itulah yang dijadikannya sebagai dasar untuk melaksanakan sholat. Lantas dia sholat, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Capek itu tidak bisa kita nilai berapa jam kita kerja lantas kita capek. Tapi kalau ada anak-anak yang sekolah, yaitu kata gurunya mereka itu pulang jam 1, habis pelajaran mereka jam 1 mereka pulang, lantas pulang anak itu pulang ke rumah, sampai ke rumah dia melaksanakan sholat zuhur, maka sholat zuhurnya sah. Kenapa? Karena yang dilakukan itu beradat menurut biasanya. Kalau setiap habis pelajaran maka masuk jam 1, maka mereka pulang, setelah pulang dia laksanakan sholat zuhur. Itu sudah salah satu adalah pengenalan yaitu tentang masuknya waktu sholat. Adapun bapak-bapak yang tadi pulang, yang dia mengambil adat yaitu dengan capeknya dia lantas dia sholat tanpa melihat jam, tanpa melihat apapun bukti untuk melaksanakan sholat, lantas dia sholat,
maka perbuatan sholatnya itu adalah tidak sah. Kenapa? Yang dilakukannya itu ukurannya adalah capek, bukan melihat atau bukan beradat yang dia lakukan. Karena kadang orang bekerja itu 2 jam dia sudah capek karena imunnya masih kuat. Kadang orang setengah jam dia sudah capek karena imunnya sudah menurun. Maka setiap orang itu setiap harinya tidak sama kemampuan dia untuk bekerja. Maka oleh para ulama, kalau ada orang yang mengambil itu mengenal masuknya waktu dengan capeknya dia bekerja, walaupun itu rutinitas yang dia lakukan, lantas pulang dia ke rumah, dia langsung melaksanakan sholat, tidak melihat bukti-bukti masuknya waktu sholat, maka para ulama mengatakan sholat itu adalah tidak sah. Kenapa? Mengenal masuknya tidak ada salah satu dari dua macam itu dengan yakin dan zon. Maka oleh sebab itu bagi orang yang bekerja maka harus melihat jam dulu baru dia melaksanakan sholat. Itulah yang dimaksud, yang saya maksud tadi, seorang itu melaksanakan sholat yaitu dengan mengetahui dengan masuknya waktu sholat. Ini aja pertemuan kita hari ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.